selamat datang kembali di channel Only for MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, aku bakalan membahas suatu topik yang cukup menarik, bagiku cukup menarik, dan mungkin salah satu alasan juga kenapa aku memilih R15 V3 ini untuk jadi kendaraan tempurku sehari-hari. Aku berangkat kerja kemana-mana aku pakai motor ini, dan bisa jadi salah satu alasan juga buat kalian mungkin yang ragu untuk milih motor 150 cc atau 250 cc, terutama untuk di jalan-jalan Jogja ya. Oke, di sini aku bakalan membahas kelebihan dari motor satu silinder, terutama untuk kelas 150 cc ya, karena sejauh ini aku masih belum tahu atau mungkin belum ada kelas 150 cc yang punya konfigurasi 2 silinder ya. Jadi aku akan membahas soal kelebihan dari satu silinder, motor dengan konfigurasi satu silinder untuk jalan Jogja. Sebelumnya aku disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi apapun yang aku share di sini di video kali ini itu berdasarkan apa yang aku rasain ya. Apa yang aku rasain selama aku pakai motor satu silinder, dan pertimbangan apa aja yang aku dapat, dan akhirnya aku memilih kelas 150 cc satu silinder untuk kendaraan harianku ya. Dan mungkin juga salah satu alasan beberapa pabrikan motor, terutama aku ambil contoh kayak brand KTM, dari semua hampir semua produk-produk KTM itu, walaupun cc-nya lumayan besar, lumayan gede untuk cc-nya, tapi untuk pabrikan KTM ini mereka masih mempertahankan konfigurasi satu silinder untuk beberapa motor mereka. Ya mungkin salah satunya termasuk dari apa yang aku jelasin pada video kali ini ya mungkin. Oke, langsung aja untuk beberapa kelebihan motor satu silinder untuk kelas 150 cc di jalan Jogja ya. Untuk jalan-jalan di kota lain mungkin aku nggak bakalan share, karena ya keseharianku aku tinggal di kota Jogja dengan segala aktivitas jalannya dan lampu merahnya yang aku temuin. Kelebihan yang pertama yang aku rasain untuk motor satu silinder untuk kelas 150 cc itu ada di torsi, di RPM bawahnya. Untuk torsinya apa ya, gampangnya gini, langsung ada gitu. Jadi kita nggak perlu buka gas terlalu dalam, mesin juga nggak perlu teriak yang cukup tinggi di RPM-nya. Untuk RPM bawahnya torsinya udah cukup banget, cukup ada, dan sangat membantu sih, terutama untuk jalan-jalan Jogja yang banyak lampu merahnya, terus dengan macet-macetnya gitu. Jadi torsi yang ada di RPM bawah ini cukup membantu banget sih buat teman-teman mungkin yang pengen memilih motor 150 cc dengan konfigurasi satu silinder. Nah, itu untuk alasan nomor pertama kenapa aku sangat merekomendasikan motor satu silinder untuk jalan-jalan ke Jogja ya, terutama jalan perkotaannya sih, dengan semua lampu merahnya. Oke, mungkin untuk alasan pertama kayak gitu. Terus kita masuk ke alasan nomor 2. Karena motor satu silinder itu silindernya satu, dan apa ya, ukurannya juga nggak terlalu besar dibandingkan mesin 2 silinder, otomatis jumlah spare part yang nempel dan berfungsi di motor satu silinder itu jauh lebih sedikit, dan harganya juga lumayan murah. Karena kenapa? Pertama ya satu silinder, kita berharap apa? Silindernya cuma satu, yang otomatis spare partnya jauh lebih sedikit dibanding 2 silinder. Terus kita masuk ke harga ya. Kenapa aku bilang motor satu silinder itu harga spare partnya murah-murah? Mungkin salah satu alasannya karena motor satu silinder itu mayoritasnya populasinya jauh lebih banyak dibanding motor 2 silinder atau 4 silinder gitu. Jadi dari produsennya pun bakalan ngestok spare partnya jauh lebih banyak. Nah, kalau kita ngomongin masalah
banyak di pasaran, itu otomatis jauh lebih murah harganya dibanding barang-barang yang sedikit di pasaran. Mungkin nanti bakalan ada yang protes ya, aku pakai R25 spare partnya murah-murah kok. Nah tapi tetap aja kan R25 2 silinder, walaupun spare partnya murah, kalian butuh banyak spare partnya. Salah satunya contohnya kayak busi gitu. Busi R25 harganya misalkan anggap aja 200 ya. Ya kan harus ngeluarin 400 untuk ganti 2 silindernya gitu. Jadi jatuhnya 1 silinder jauh lebih murah dibanding 2 silinder. Oke, itu untuk alasan nomor 2 ya. Kenapa motor 1 silinder mempunyai value lebih banyak untuk jalan Jogja. Itu untuk alasan nomor 2 yang aku rasain. Terus alasan nomor 3, motor 1 silinder itu tidak terlalu panas dibanding motor 2 silinder. Nah kalau ini tiap orang beda-beda ya, pengalaman tiap orang beda-beda. Karena kenapa? Aku pernah nyoba mesin, saat itu aku nyoba CBR 250RR. Aku nggak tahu ya, ini antara CBR-nya emang terlalu panas atau gimana, aku nggak tahu juga. Cuman yang kurasain panasnya CBR itu panas banget gitu. Jadi motorku ini sebenarnya panas kalau misalnya dia udah terlalu kalau kita bawa jalan dan macet-macet. Nah saat motor ini udah terlalu panas kan kipas radiatornya bakal nyala tuh. Nah itu lumayan berasa sebenarnya untuk motor ini ya, lumayan berasa panasnya. Cuman saat aku nyoba CBR 250RR saat itu tuh panasnya panas banget, kayak kayak yang gak enak lah di kaki untuk panasnya. Jadi untuk ini berdasarkan experience-ku, mesin 1 silinder itu tidak terlalu panas dibandingkan mesin 2 silinder. Nah tapi kalau misalnya teman-teman merasa mesin 2 silinder ada nih motor yang jauh lebih adem dibanding motor 1 silinder, boleh banget sharing di kolom komentar ya untuk masalah panas ini. Terus alasan berikutnya, alasan nomor 4, mesin 150cc 1 silinder itu kalau dipakai knalpot racing itu suaranya nggak terlalu berisik dibanding mesin 2 silinder. Nah ini berdasarkan experience-ku juga ya, mesin 2 silinder terutama di kelas 250cc ya, itu tuh rata-rata yang ku denger kalau dipakein knalpot racing itu suaranya jauh lebih berisik dibanding 1 silinder. Tapi sebenarnya ada juga sih motor 1 silinder yang jauh lebih berisik dibanding 2 silinder. Cuman untuk kelas 150cc, kalau misalnya knalpotnya beneran knalpot pabrikan gitu kayak R9, WRX gitu, full system, itu berisiknya nggak terlalu sih, nggak seberisik motor 2 silinder. Ya mungkin CC juga berpengaruh sih di sini. Jadi mungkin semakin gede CC, suaranya juga bakal semakin keras. Nah itu untuk alasan nomor 4. Dan untuk alasan nomor 5-nya, motor 1 silinder untuk kelas 150cc itu untuk dijual lagi itu jauh lebih gampang dibanding kelas 250cc. Karena kenapa? Karena pertama mungkin peminatnya juga lumayan banyak, harganya juga lumayan murah, dan biaya perawatannya juga jauh lebih murah. Makanya peminat orang untuk kelas 150cc 1 silinder itu jauh lebih banyak. Jadi saat kita jual lagi motor 150cc 1 silinder itu jauh lebih gampang dijual dibanding motor 250cc 2 silinder. Untuk alasan berikutnya, alasan nomor 6, ini aku nggak tahu ya, ini mungkin selera masing-masing, tapi yang aku lihat selain CBR 250RR, lebih gantengan untuk motor-motor kelas 1 silinder 150cc, hampir banyak rata-rata. Jadi kelas 250cc itu untuk selera aku kurang sih, aku kurang suka sama tampilannya kurang bagus menurutku ya. Terus alasan berikutnya, alasan nomor 7, spare part aftermarketnya untuk kelas 150cc, mungkin karena populasi 150cc itu banyak ya di pasaran, spare part aftermarketnya jauh lebih banyak dan beragam, kita bebas milih. Misalnya kalian mau pengen merek A sampai merek Z sekalipun itu ada, dari yang paling bagus sampai yang murah meriah, itu banyak banget sih untuk kelas 150cc untuk aksesorisnya ya. Terus untuk alasan nomor 8, motor 150cc dengan konfigurasi 1 silinder itu jauh lebih irit dibanding 250cc 2 silinder.
Ya sebenarnya untuk perbandingan kayak gini nggak bisa dibandingin ya, karena cc-nya juga beda. Tapi kalau kalian emang nyari motor buat harian dan emang tiap hari kalian make, iritnya oke banget, nggak bikin kantong kita jadi gersang. Nah terus untuk alasan terakhir, alasan nomor 9, tune up-nya jauh lebih murah sih untuk kelas 150 cc 1 silinder. Kenapa aku bilang gitu? Karena pertama, misalkan nih kalian mau porting polish, terus misalkan mau dial noken atau apapun lah, biaya tune up-nya jauh lebih murah dibanding 250 cc 2 silinder. Jadi baik lagi ke teman-teman, kalian maunya 1 silinder atau 2 silinder nih. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup ya. Dulu untuk video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke temannya, pacarnya, selingkuhannya, atau siapapun lah yang menurut kalian membutuhkan videoku. Silahkan di-share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, and ciao.